Bab 322. Yvette menghela nafas. Tampaknya itu benar dan ekspresi Chuck saja yang memberinya konfirmasi atas pertanyaannya. Sekali waktu, Yvette akan marah, tetapi sekarang, dia tidak marah. Dia dan Chuck sama sekali tidak punya masa depan, jadi bagaimana dia bisa memaksanya? Sayang, aku. Chuck cemas. Dia bisa melihat petunjuk di mata Yvette. Bagaimana dia tahu tentang mereka? Dia tahu bahwa Queenie tidak akan mengeksposnya. Chuck bingung siapa lagi orang itu. Apakah itu indra keenam Yvette? Atau, mungkin. Chuck tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apakah Yvette bangun ketika dia dan Queenie melakukannya di kamar untuk pertama kalinya? Apakah dia tidak mengatakan apa-apa saat itu? Ketika Chuck memiliki pemikiran ini, dia merasa itu tidak mungkin. Yvette tidak begitu cerdik. Tidak apa-apa, Hubby. Ayo naik, Yvette menggelengkan kepalanya dan mengabaikan masalah itu. Dia melihat bahwa Queenie tidak lagi berada di lantai atas. Selain itu, dia telah memukulnya terakhir kali mereka bertemu. Chuck ingin mengakui kesalahannya, tapi bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Apakah dia akan mengakui bahwa Queenie telah menyenangkannya ketika Yvette tertidur di kamar? Jika dia melakukannya, Yvette pasti akan terkejut dan sangat marah. Sayang, aku. Chuck berusaha keras menemukan kata-katanya. Dia bertanya-tanya apakah Yvette akan marah. Hubby, apakah kamu akan mengakui sesuatu padaku? Yvette menatap Chuck dan bertanya dengan sadar. Aku. Chuck ragu-ragu. Kau kesulitan memberitahuku? Mata Yvette penuh dengan rasa ingin tahu saat dia bertanya lagi. Chuck menguatkan dirinya dan mengangguk. Kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Untuk pertama kalinya dia dan Queenie melakukannya di kamar, sulit baginya untuk menjelaskan. Namun, itu adalah kesalahpahaman kedua kalinya mereka melakukannya di kamar mandi. Itu benar-benar kesalahpahaman. Tapi dia memang melakukan sesuatu dengan Queenie pada akhirnya. Mereka sudah setengah jalan, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan saat itu. Ya, kata Chuck setelah menahan diri untuk waktu yang lama. Jika Yvette benar-benar ingin tahu, Chuck akan jujur. Tidak apa-apa, Hubby, aku tidak lagi seperti dulu. Aku tidak akan menahanmu, kata Yvette lembut. Dia tahu bahwa mereka pasti akan menjadi musuh di masa depan. Tetapi untuk musuh ini, Yvette tidak tahan untuk melakukan apapun padanya. Chuck menghela nafas. Tentu saja, dia tidak bisa terus mengatakan apa-apa. Karena itu, dia berjalan diam-diam bersama Yvette ke dalam gedung dan mereka kebetulan bertemu Zelda, yang menangani renovasi. Sorot mata Yvette dingin ketika dia berkata, Hubby, kamu telah melakukan banyak hal. Chuck merasa malu setelah mendengar ini. Dalam rentang waktu yang lama, Chuck hanya menyentuh Queenie dan Zelda, tetapi dia tidak melakukan apa-apa lagi. Zelda melihat Yvette bersama Chuck, dan dia merasa sedih. Yvette telah menamparnya tempo hari. Zelda menghela nafas pelan pada pemikiran ini dan berjalan pergi, terus memeriksa renovasi. Bisnis itu akan segera diluncurkan. Karena Yvette ada di sana, Chuck tidak bisa pergi ke Zelda. Butuh banyak waktu bagi Yvette untuk kembali ke sisinya, jadi Chuck tidak bisa membuat Yvette marah lagi. Dia hanya bisa mencoba menelepon Zelda nanti malam untuk menghiburnya. Kemudian, Chuck dan Yvette berjalan ke depan. Di perusahaan, Susan harus menghadapi lebih banyak masalah. Hal-hal di perusahaan itu tenang untuk saat ini, tetapi seseorang telah mencari Yvette, dan itu adalah Wilbur. Tepat sekali. Dia adalah orang yang mengungkapkan kepada Yvette bahwa pemilik alun-alun adalah Chuck. Namun, dia tidak mendapatkan hasil yang diinginkannya. Dia ingin melihat Chuck putus dengan Yvette, dan dia ingin Chuck jatuh dari kasih karunia-nya. Dia sangat kesal atas apa yang sebelumnya terjadi dengan Sabrina. Yvette benar-benar tidak ada di sini. Seperti yang Anda lihat, saya membantunya mengelola perusahaan, Susan tidak berdaya ketika dia memberitahu Wilbur. Jika dia tidak ada di sini, aku akan kembali besok. Wilbur berkata dengan keras kepala dan berdiri. Dia menemukan bisnis di alun-alun telah meningkat dan arus pelanggan meningkat banyak. Ayahnya menyesal telah menjual alun-alun dan Wilbur merasa lebih menyesal. Masalahnya adalah bahwa Chuck tidak muncul di alun-alun baru-baru ini. Apa yang dia lakukan? Mengapa kamu di sini? Mata Yvette menjadi gelap saat dia masuk dan melihat Wilbur. Wilbur terkejut, tetapi ketika dia melihat Chuck yang ada di belakangnya, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Apakah Yvette memberitahu Chuck tentang apa yang telah terjadi? Seharusnya tidak, karena jika dia melakukannya, Chuck harus ditabrak mobil dan mati seperti yang diperingatkan Wilbur padanya. Apa? Tentu saja, Wilbur pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia kemudian menyapa Chuck, Hei, Chuck, kemana saja kamu baru-baru ini? Aku ingin bergaul denganmu. Chuck tersenyum dan menjawab, aku pergi karena aku punya sesuatu. Tapi sebelum Chuck selesai berbicara, Yvette menariknya ke samping, Hubby, jangan terlalu banyak bicara dengan orang ini. Yvette tahu bahwa Chuck tidak tahu apa yang dikatakan Wilbur padanya tentang alun-alun. Wilbur adalah orang yang sangat keji dan dia tidak ingin Chuck terlalu dekat dengannya. Chuck terkejut dan bertanya, mengapa? Tidak ada alasan. Kenapa kamu belum pergi?
Yvette hanya menjawab dan kemudian menatap Wilbur dengan galak. Dibicarakan seperti ini, Wilbur sedikit kesal. Dia berkata, "Chuck, ada apa dengan wanitamu?" "Kamu." Tamparan Yvette mendarat di wajah Wilbur. Chuck tertegun, dan Wilbur juga terkejut. Bahkan Susan, yang terkejut melihat Yvette, juga terkejut. "Beraninya kau memukulku?" Wilbur terkejut bahwa Yvette telah memukulnya. "Minggir. Mengerti? Jika kamu mendekati suamiku lagi, aku akan membunuhmu," kata Yvette tanpa perasaan. Chuck benar-benar tercengang. Pada saat ini, mata Yvette sangat mengancam. Wilbur mendengus. Dia tidak berani lancang di depan Chuck. Lagi pula, dia tahu bahwa Chuck didukung oleh seseorang dari keluarga Logan dari Central City. Wilbur hanya bisa membelai pipinya yang merah dan bengkak dan berjalan keluar. Chuck sadar dan berkata, "Sayang, kamu." Chuck tidak menyangka Yvette akan memukul Wilbur. "Apa yang sedang terjadi?" Yvette berkata, "Hubby, jangan hubungi dia lagi. Dia penjahat." Chuck mengerti maksudnya, tapi dia penasaran. Bagaimana Yvette tahu bahwa Wilbur adalah orang seperti itu? Chuck tidak mengajukan pertanyaan lagi karena apa yang dikatakan Yvette masuk akal. Tetapi bahkan jika Wilbur benar-benar orang yang keji, dia telah membantu Chuck sebelumnya dengan masalah Sabrina. Setelah itu, Susan datang dan memberitahu Yvette tentang perkembangan terakhir di tempat kerja. Mata Yvette redup saat dia berbicara, "Tidak perlu. Perusahaan ini pada akhirnya akan menjadi milikmu." Susan terkejut dan dia bertanya, "Yvette, apa maksudmu?" Chuck menghela nafas setelah mendengar ini. Dia bisa mengetahui keengganan Yvette. Yang bisa dia lakukan hanyalah pergi keluar dan menemui Yolanda sendiri untuk menanyakan situasi di alun-alun dan tanah itu. Namun, saat Chuck berjalan keluar, dia melihat kerumunan orang berkumpul di depan apa yang tampaknya adalah kafe Lara. Apa yang sedang terjadi? Chuck turun ke bawah, ragu-ragu, dan kebetulan bertemu Yolanda yang sedang panik. "Yolanda, ada apa? Apa yang terjadi?" tanya Chuck. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Sesuatu terjadi di kafe Lara. "Mereka yang meminum teh susunya telah diracuni," kata Yolanda tak berdaya. Hanya ini yang dia tahu, jadi dia harus pergi dan menghadapi situasi ini. Chuck kaget mendengarnya. Apakah pelanggan diracuni? Itu adalah masalah yang serius. Dia kemudian bertanya, berapa banyak orang yang diracuni? "Lebih dari 10. Yolanda menjadi serius dan berkata, "Saya tahu Lara tidak akan melakukan hal semacam ini. Dia memiliki hati nurani dalam menjalankan bisnisnya. Saya hanya khawatir seseorang dengan sengaja menargetkan alun-alun. Itu akan merepotkan. Lebih dari 10 orang diracun, jadi ini bukan masalah kecil. Jika tidak ditangani dengan baik, tidak ada yang berani datang ke alun-alun lagi. Selanjutnya, siapa yang berani menargetkan alun-alun? Lebih baik untuk melihat sebelum membuat panggilan penilaian." Jadi, Chuck dan Yolanda berlari menuju kafe. Ini adalah keadaan darurat. Yolanda segera meminta satpam untuk datang. Dia juga telah menelepon polisi. Ketika Chuck tiba, dia melihat bekas telapak tangan di wajah Lara. Seseorang telah menamparnya dan dia menangis. Charlotte berada di negara bagian yang sama. Chuck melihat bahwa Lara sedih. Sepertinya itu bukan salah Lara. Apakah seseorang benar-benar menargetkan alun-alunnya? Mata Chuck dingin saat memikirkan hal ini. "Chuck, Chuck," teriak Lara dan berlari. "Chuck, tidak ada yang salah dengan teh susuku dan itu bukan salahku. Namun, mereka bersikeras bahwa aku telah memasukkan racun ke dalam teh susuku," isaknya. Lara telah ditampar beberapa kali dan dia merasa sangat bersalah hingga menangis. Dia sangat cerewet tentang aspek ini. Dia membeli semua saham secara pribadi, jadi bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Namun saat ini, banyak orang yang mengaku merasa tidak nyaman dan muntah-muntah. Lara sangat bingung. Jika sesuatu terjadi pada orang-orang ini, dia mungkin masuk penjara. "Selama itu bukan salahmu, seharusnya tidak apa-apa," Chuck menghiburnya. Lara mengangguk, merasa sedih sekaligus termotivasi. Dia sudah lama tidak melihat Chuck. Bagaimana dia menjadi begitu lembut? Chuck dan Yolanda kemudian berjalan ke kerumunan. Yolanda menangani situasi dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Mereka mengatakan bahwa setelah minum teh susu dari kafe Lara, situasinya berubah menjadi seperti ini. Yolanda mengerutkan kening dan berjalan ke arah Chuck, berkata, "Saya pikir seseorang menyebabkan masalah." Chuck setuju dengannya. Dia memandang Lara dan berkata, "Apakah kamu tidak ikut?" Lara dengan cepat berlari ke sisi Chuck dan berkata, "Saya benar-benar tidak melakukan kesalahan apapun. Percayalah. Saya tidak mengatakan bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang salah," kata Chuck sambil melihat sekeliling pada orang-orang. Dia kemudian bertanya padanya, "Saya bertanya apakah Anda telah menyinggung seseorang baru-baru ini?" "Tidak, aku bahkan belum pernah keluar." Lara menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Tidak." Chuck mengerutkan kening dan matanya tajam. Dia bergumam, "Jadi, apakah aku yang menjadi sasaran?" Bab 323.
Chuck tidak tahu siapa yang mengincarnya karena dia tidak ingat menyinggung siapapun. Tetapi yang harus dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan masalah saat ini. Orang-orang ini semua keracunan dan muntah, yang merupakan masalah besar. Yolanda sudah mulai menangani situasi dan penjaga keamanan alun-alun sudah tiba. Air mata Lara mengalir di pipinya, sedih. Dia berkata, "Chuck, apa yang terjadi? Apakah ini akan mempengaruhi alun-alunmu?" "Aku yakin itu akan terjadi," jawab Chuck. Dia harus memikirkan cara untuk menahan situasi. "Maaf," teriak Lara sambil berkata. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini dan dia benar-benar takut. "Tidak apa-apa," Chuck menggelengkan kepalanya dan segera menelepon Betty. Dia memintanya untuk datang dan melakukan apa yang dia bisa untuk membantu. Chuck juga akan memberikan kompensasi kepada para korban dengan uang. Setelah panggilan telepon, Chuck akhirnya merasa lega. Lara menyeka air matanya dan berkata, "Chuck, aku tidak tahu apa yang terjadi." Dia tidak pergi keluar selama lebih dari sebulan, tinggal di kafe sepanjang hari untuk mengurus bisnisnya. Dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu meskipun bekerja sangat keras. "Tidak apa-apa," Chuck berbalik untuk menatapnya dan berkata. Dia tidak melihatnya selama lebih dari sebulan. Lara telah berubah sedikit, tapi tidak pasti bentuk tubuhnya. Sosoknya sebagus sebelumnya, tetapi sorot matanya telah berubah. Tidak ada banyak martabat di matanya. Dia tampak sangat bersalah sehingga Chuck ingin menghiburnya. "Maukah Anda membiarkan saya terus menjalankan bisnis saya di sini?" bisik Lara, khawatir. Dia bisa membayangkan dampak kasus serius seperti itu akan melibatkan alun-alun. Bisnisnya sangat bagus baru-baru ini. Dia dan sepupunya bisa menghasilkan sekitar 13 hingga 14 ribu dolar per bulan. Tetapi jika Chuck memutuskan untuk tidak membiarkannya melanjutkan, penghasilannya pasti akan hilang. "Tidak," kata Chuck. Lara menangis dan memohon, "Tolong jangan, Chuck. Tolong biarkan saya melanjutkan bisnis saya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi." Chuck meliriknya dan berkata, "Mengapa kamu menangis? Jika kamu terus menangis, aku akan menyebarkan telanjangmu." Lara buru-buru menyeka air matanya, "Jangan sebarkan foto-fotoku." Chuck mengabaikannya. Tentu saja, dia tidak akan melakukan itu. Ia hanya tidak ingin Lara menangis lagi. Tapi Lara punya perasaan aneh dan bertanya-tanya apakah dia biasanya melihat telanjangnya. Memikirkan hal ini, Lara tersipu. Bagaimanapun, Lara masih percaya bahwa Chuck tidak akan menyebarkan foto-fotonya, sebaliknya, dia hanya akan menikmatinya sendiri. Namun, Lara tidak tahu bahwa Chuck sudah lama tidak menatap mereka. Dia tidak punya mood untuk melakukannya. Segera, Betty datang untuk menangani situasi secara langsung. Dia memiliki banyak pengalaman dengan hal-hal seperti ini, jadi dia dengan cepat mengatur agar semua orang yang terkena dampak pergi ke rumah sakit. Dia menanganinya dengan sangat cepat, dan Chuck menarik napas lega. Yolanda mengatur agar penjaga keamanan mengevakuasi para penonton. Untungnya, tidak banyak orang di sana saat ini. Jika tidak, dampaknya akan sangat besar. Saat Betty dan Yolanda menangani situasi ini, Lara berbisik kepada Chuck, "Chuck, izinkan saya melanjutkan bisnis saya. Saya berjanji hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Anda tidak bisa menjamin itu." "Saya akan menangguhkan bisnis ini selama beberapa hari ke depan," jawab Chuck. Dia merasa harus melakukan sesuatu, tetapi Lara menangis lagi dengan keluhan. Chuck menatapnya dengan putus asa dan mengancam sekali lagi, "Apakah kamu menangis lagi? Apakah kamu ingin aku menyebarkan foto-foto itu?" "Tidak, saya akan mendengarkan Anda selama Anda membiarkan saya melanjutkan," Lara menunduk dan berkata. Chuck tidak menjawabnya. Pada saat ini, Betty sudah selesai menangani masalah itu. Dia melirik Lara dan matanya tajam. Lara ketakutan dan dia bersembunyi di belakang Chuck. "Tuan muda, ini bukan kasus sederhana. Presiden Lee menyuruh saya untuk mengingatkan Anda bahwa Anda memiliki sepupu. Dia mungkin yang bertanggung jawab untuk ini," Betty memberitahu Chuck. Dia telah menelepon Karen sebelum dia tiba lebih awal. Ini adalah pikiran Karen dan Betty setuju. Chuck cukup bingung. Sepupu? Apakah itu berarti ibunya memiliki saudara kandung yang lain? Nah, sekarang dia memikirkannya, ibunya mungkin bukan satu-satunya anak. Tapi kenapa sepupunya melakukan ini padanya? Dia belum pernah melihat sepupu ini sebelumnya, jadi apa yang dia coba capai? Chuck bingung dengan ini. Jika benar yang disebut sepupunya yang menyebabkan keributan, Chuck pasti akan membalas. Chuck kemudian bertanya tentang detailnya, tetapi Betty tidak banyak bicara. Yang dia katakan hanyalah bahwa Presiden Lee berasal dari keluarga besar, jadi pasti ada konflik di dalam keluarga. Ini tidak bisa dihindari. Chuck hanya bisa lebih berhati-hati untuk saat ini, dan Betty akan mengirim seseorang untuk mengawasinya. Chuck merasa lega, tetapi dia juga menghela nafas. Sepupunya, yang belum pernah dia temui sebelumnya, tiba-tiba mengincarnya. Apakah itu perlu? Betty pergi dan berkata bahwa dia harus memeriksa apakah sepupunya telah tiba di negara itu. Yolanda terus menangani kasus ini. Lara telah mengikuti Chuck, jadi dia memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Mengapa kamu mengikutiku? Kembali dan tidur."
Dia menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa tidur. Bagaimana mungkin Lara bisa tertidur? Jika dia harus menutup kafenya selama beberapa hari, akan ada kerugian. Memikirkan hal ini, dia yakin dia tidak akan bisa tidur malam itu. Chuck mengabaikannya dan memikirkan sesuatu. Dia berjalan menuju Betty yang belum pergi. Lara mengikutinya dan bertanya dengan gugup, Chuck, apakah Anda masih menyimpan foto-foto saya? Saya tidak hanya menyimpannya, tetapi saya juga melihatnya. Apakah Anda keberatan? Chuck berbalik dan berkata, tidak, kata Lara sambil tersipu. Dia sangat percaya diri dengan tubuhnya dan yakin bahwa Chuck akan sering melihat fotonya. Chuck berjalan ke arah Betty, tapi dia tidak memperhatikan. Dia melewatkan satu langkah dan hampir jatuh ke tanah. Melihat ini, Betty bergegas keluar dari mobil dan berlari untuk menahannya meskipun Chuck bisa saja menenangkan diri. Dia merasa malu ketika Betty tiba-tiba muncul karena tangannya seolah menangkap payudara Betty. Betty juga malu dan dia berkata, Tuan muda, hati-hati. Wajah Chuck merah saat dia bergumam, maaf. Dia dengan cepat melonggarkan cengkeramannya. Sebelumnya, dia menepuk punggung Betty. Tapi kali ini, Chuck berkonflik. Jika dia tidak datang, dia tidak akan jatuh. Hanya saja Betty khawatir dia akan jatuh. Tidak apa-apa, Tuan muda, kata Betty dan segera pulih. Jangan beritahu ibuku. Aku tidak melakukannya dengan sengaja, kata Chuck cepat. Dia sangat khawatir tentang dia memberitahu Karen. Tidak akan, Tuan muda. Jangan khawatir. Betty menggelengkan kepalanya. Hatinya masih sedikit hancur. Lagi pula, dia telah bersama Karen begitu lama, dan dia belum pernah disentuh oleh seorang pria sebelumnya. Termasuk kali ini, Chuck telah menyentuhnya 2 kali. Tidak hanya itu, Betty juga tidak bisa marah. Jika itu orang lain, Betty akan mematahkan tangan orang itu sejak lama, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada tuan mudanya. Lagi pula, pada zaman kuno, tuan muda bisa melakukan apa saja pada pelayan di Menshan, kan? Chuck menghela napas lega. Tujuan utamanya datang adalah untuk memberitahu Betty untuk mencoba yang terbaik untuk tidak muncul di depan Yvette untuk saat ini, karena Yvette secara emosional sedikit lebih stabil sekarang. Tetapi jika dia melihat Betty, segalanya mungkin berubah. Apa yang akan dia lakukan jika Yvette akan bertarung dengan Betty? Ya, Tuan Muda, saya tahu. Apakah Anda punya hal lain untuk diberitahukan kepada saya? Betty juga memiliki pemikiran yang sama dengan Chuck. Tidak ada. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi barusan, kata Chuck. Tidak apa-apa, Betty merasa bahwa dia tidak bisa lagi berbicara tentang apa yang telah terjadi. Dia kembali ke mobil, pergi ke rumah sakit, dan terus menangani situasi. Chuck menghela napas lega, tapi dia sangat terkejut. Karena Betty selalu mengenakan jasnya, dia tidak menyangka dia memiliki sosok yang begitu baik. Ini di luar dugaannya. Dia benar-benar merasa bersemangat ketika dia menyentuhnya. Chuck tidak memikirkannya lagi. Pada titik ini, Yolanda sebagian besar telah mengevakuasi para penonton. Dia datang untuk menanyakan Chuck tentang rencananya untuk Lara. Chuck mengatakan bahwa kafe akan ditutup selama beberapa hari. Tentu saja, Yolanda tidak keberatan, jadi dia terus memperbaiki situasi. Merasa dirugikan, Lara datang dan berkata, terima kasih. Chuck merasa bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak percaya Lara berterima kasih padanya. Dia melanjutkan, sekolah akan segera dimulai. Apakah kamu tidak akan belajar? Chuck berpikir bahwa belajar itu perlu, tetapi dia tidak tertarik untuk belajar karena Yvette tidak akan menjadi gurunya. Lanjutkan saja sekolahmu. Nanti aku akan membawakanmu teh susu setiap pagi, kata Lara. Lagi pula, dia sudah lama tidak melihat Chuck. Lara mengira Chuck tidak akan melanjutkan sekolahnya lagi. Lagi pula, dia sangat kaya. Sebenarnya, tidak masalah jika dia tidak belajar, kan? Itu baik-baik saja selama dia punya uang. Ini adalah apa yang dia pikirkan, tetapi dia masih merasa sedikit kecewa karena dia tidak akan bisa bertemu dengannya di sekolah. Tidak perlu, Chuck menolak tawarannya. Dia tidak suka teh susu. Dia bersikeras, gratis. Saya akan membawakan satu untuk Anda setiap hari. Lara merasa dirugikan. Dia tidak menginginkannya meskipun itu gratis. Orang harus tahu bahwa dia membuat teh susu berkualitas. Kau tidak perlu melakukan itu, Chuck menolak lagi. Kalau begitu, aku akan mentraktirmu makan. Terima kasih karena tidak menyalahkanku, kata Lara gugup. Meskipun demikian, Chuck tetap menolak tawarannya. Tidak perlu baginya untuk melakukan itu. Jadi, apakah kamu masih akan menghadiri kelas? Kamu baru saja menjadi mahasiswa baru, mengapa kamu tidak melanjutkan studimu? Tanya Laras. Dia akan menjadi mahasiswa tahun kedua tahun ini. Sejak ia masih muda, ia bisa melanjutkan studinya. Bab 324. Jadi, aku harus pergi ke sekolah dan dimarahi olehmu sepanjang hari, kan? Chuck menatapnya dan menggoda. Tentu
Bab 324. Chuck memikirkan kata-kata Lara. Dia pasti akan melanjutkan studinya, tetapi dia harus menjemput Ibu Yvette dari bandara terlebih dahulu sebelum dia membuat keputusan. Ya, jawab Chuck singkat. Lara menghela napas lega dan menambahkan, kamu harus melanjutkan studimu. Meskipun kamu sangat kaya, belajar dapat memberimu banyak manfaat. Jadi, aku harus pergi ke sekolah dan dimarahi olehmu sepanjang hari, kan? Chuck menatapnya dan menggoda. Tentu saja tidak. Lara tersipu dan menundukkan kepalanya, berkata, saya tidak akan berani memarahi Anda. Anda adalah tuan tanah saya, dan Anda memiliki foto-foto saya di ponsel Anda. Laras malu. Pada saat itu, dia selalu memandang rendah Chuck setiap hari, tetapi sekarang, itu berbeda. Kafe Lara terletak di alun-alun Chuck, dan foto telanjangnya masih ada di ponsel Chuck. Maaf, aku tidak akan memarahimu lagi, lanjut Lara. Chuck menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Lara salah paham dan dia berpikir bahwa Chuck ingin dia melakukan sesuatu untuknya. Dia menundukkan kepalanya lagi dan berbisik, Chuck, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bagaimanapun, Chuck tetap tidak menyukai Lara. Dia membiarkannya melanjutkan bisnisnya hanya karena dia adalah teman sekelasnya. Terlebih lagi, Chuck tidak tahan dengan tangisan Lara. Kamu dan Charlotte dapat mengambil cuti beberapa hari dan beristirahat dengan baik. Bagaimanapun, sekolah akan segera dimulai. Yolanda akan memberitahumu kapan kamu dapat melanjutkan bisnismu, kata Chuck. Biarkan aku mentraktirmu secangkir teh susu, kata Lara. Dia merasa lebih gelisah karena Chuck tidak menginginkan apapun darinya. Apakah ini awal dari badai? Chuck menatap dadanya. Lara melihat ini dan menundukkan kepalanya saat dia berbicara, kamu tidak ingin teh susu, jadi apakah itu berarti kamu ingin aku mengirimimu fotoku? Lara mengumpulkan keberanian untuk menanyakan pertanyaan ini. Dia merasa malu. Lagi pula, Chuck tidak menginginkan apapun. Dia tidak ingin dia mentraktirnya makan atau minum teh susu. Karena itu, dia mungkin hanya ingin melihat foto telanjangnya. Chuck terkejut. Kapan dia meminta foto? Dia bertanya, apakah menurut Anda saya masih perlu melihat foto-foto itu sekarang? Apa? Lalu, apakah kamu ingin melihat yang asli? Wajah Lara memerah saat dia bertanya. Apakah maksud Chuck bahwa dia tidak ingin melihat foto-foto itu, tetapi dia ingin melihat tubuhnya secara langsung? Lara merasa sulit untuk mengartikulasikannya, tetapi dia mendapati dirinya menantikannya. Lara belum pernah tidur dengan seorang pria sejak putus dengan pacar terakhirnya, dan itu sudah hampir 2 bulan. Lara merasa sedikit kesepian di malam hari, dan dia tidak berkencan dengan siapapun yang membuatnya merasa lebih kesepian. Jika Chuck benar-benar ingin melihat yang sebenarnya, Lara tidak akan menolak. Hanya saja Chuck harus memintanya sendiri. Menghadapi Chuck, Lara masih sedikit gugup. Saya tidak ingin melihat apapun. Anda terlalu banyak berpikir, kata Chuck. Kemudian, dia mengabaikannya dan berjalan menuju Yolanda. Lara tercengang dan dia merasa kecewa. Apakah dia benar-benar terlalu banyak berpikir? Mungkin itu yang terjadi. Lara berjalan ke kafe, kecewa. Ya, Chuck sangat kaya sehingga dia mungkin pernah melihat semua jenis wanita sebelumnya. Charlotte, yang sudah lama tidak keluar, menarik napas lega. Ketika dia melihat mata merah Lara, dia menghela nafas lagi. Sebelum ini, dia melihat Lara berbicara dengan Chuck, jadi dia tidak pergi. Lara bertanya, Charlotte, apakah payudaraku mengecil? Chuck tidak mau melihatnya. Lara merasa dirugikan. Dia jelas memiliki sosok yang baik. Setiap pria pasti ingin melihatnya. Ini adalah sesuatu yang dibanggakan Lara, tetapi Chuck tidak ingin melihatnya. Apakah dia tidak tertarik lagi karena dia telah melihat terlalu banyak foto? Bagaimana bisa? Jangan terlalu banyak berpikir. Apa yang akan dilakukan Chuck pada kita? Charlotte menepis pertanyaannya dan bertanya. Dia lebih peduli tentang kafe mereka. Chuck menyuruh kami menutup toko selama beberapa hari, jawab Lara. Charlotte merasa lega. Jika Chuck menyuruh mereka pergi, bagaimana mereka bisa menemukan toko yang lebih baik dalam waktu sesingkat itu? Dia melihat ke arah Chuck yang berada di lift menaik dan menghela nafas. Chuck berjalan ke Yolanda dan menyuruhnya berhati-hati. Yolanda berkata, tidak masalah. Ngomong-ngomong, Chuck, lebih baik kamu melanjutkan studi di universitas. Kamu baru kelas 2, jadi kamu tidak perlu terburu-buru. Yolanda menasihatinya. Oke, jawab Chuck dan pergi mencari Yvette. Untungnya, tidak ada keributan di lantai bawah, jadi Yvette tidak keluar dari kantor. Ketika Chuck menemukannya, dia sudah memberitahu Susan segalanya dan sedang dalam perjalanan keluar. Kemudian, Chuck membawa pulang Yvette. Tentu saja, Chuck tidak ingin Yvette tinggal di tempat sewaannya. Karena itu, dia langsung membawanya ke rumahnya agar dia bisa beristirahat dengan baik. Lebih nyaman bagi mereka berdua untuk tetap bersama. Kalau tidak, meskipun akan lebih menarik jika Susan ada di sana sebagai roda ketiga, itu tidak perlu. Namun, Chuck hancur karena meskipun dia bisa menyentuh Yvette, dia tidak pernah lengah.
Dia tidak mengizinkan Chuck menyentuh bagian tertentu dari tubuhnya, tidak peduli seberapa genit Chuck bertindak. Tidak peduli apa, dia tidak berubah pikiran. Selama 3 hari terakhir, Chuck lah yang meminta Yvette untuk membantunya. Selain itu, Yvette akan menghindarinya. Ketika Chuck ingin melakukannya, Yvette akan memberinya ciuman dan menyuruhnya untuk tidak memikirkannya. Yvette bermaksud menjaga jarak dari Chuck, dan meskipun Chuck mengkhawatirkannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia pasti tidak bisa memaksanya. Yvette masih berhati lembut meskipun dia berada di bawah tekanan. Namun, Chuck masih tidak bisa meyakinkan Yvette untuk membantunya dengan cara yang diinginkannya. Yvette siap menjemput ibunya hari itu. Chuck ingin pergi bersamanya tetapi Yvette ragu-ragu. Bagaimanapun, ibu Chuck telah membunuh ayahnya dan menjanda ibunya selama bertahun-tahun. Karena itu, sudah pasti ibunya tidak akan bersahabat dengan Chuck. Dia bahkan mungkin langsung memukulnya dan Yvette jelas tidak ingin melihat Chuck terluka. "Hubby, tetap di rumah dan tunggu aku kembali," Yvette menghiburnya. "Tapi dia ibu mertuaku," Chuck bersikeras. "Aku tahu, tapi kamu tahu apa yang terjadi pada ibuku. Hubby, bisakah kamu mendengarkanku? Bagaimana kalau aku akan membantumu sekali sebagai kompensasi? Apakah tidak apa-apa? Kompromi ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan Yvette." Chuck telah sering menggodanya selama beberapa hari terakhir, itu menyiksanya dan dia telah menolaknya berkali-kali. Dia juga tahu bahwa Chuck telah menahan diri, jadi ini yang terbaik yang bisa dia tawarkan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa meyakinkan Chuck. Meskipun demikian, Chuck menggelengkan kepalanya dan bersikeras untuk ikut. Yvette menghela nafas dan berkata, "Baik. Hubby, kamu harus berhati-hati. Aku masih tidak tahu seperti apa temperamen ibuku." Mendengar jawabannya, Chuck menarik napas lega. Mereka berdua turun ke bawah. BMW seri 7 milik Chuck telah hancur, dan hanya tersisa sebuah mobil sport. Tapi mobil sport itu tidak cocok untuk menjemput orang. Jadi, Chuck telah meminta agar Betty mengirim mobil dari hotel. Itu bukan Rolls-Royce tapi SUV, yang merupakan mobil yang relatif biasa digunakan hotel. Chuck mengantar Yvette ke bandara. Di sana, 2 wanita berjalan keluar dari bandara. Salah satunya mengenakan pakaian modis dan memiliki sosok tinggi. Dia mengenakan kacamata hitam, bibir dan wajahnya mulus dan terawat. Dia adalah ibu Yvette, Lisa Ayana. Lisa berusia 42 tahun ini, tetapi dia terlihat muda dan anggun. Bagaimanapun, penampilannya mirip dengan Yvette, dan karena Yvette sangat cantik, ibunya tidak bisa lebih buruk lagi. Wanita yang berdiri di sampingnya adalah pengawal lamanya. Dia juga seorang wanita cantik dengan sosok yang menawan. Baru saja, Yvette mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia akan membawa seseorang untuk menjemput kita, kata Lisa. Yvette tidak menyebutkan bahwa itu adalah Chuck, atau ibunya mungkin tidak senang. Ya. Pengawal itu menjawab sebagai pengakuan. Karena mereka harus menunggu sebentar, dia sudah mengamati sekeliling mereka untuk memastikan itu aman. Lisa belum kembali ke negara itu selama bertahun-tahun, jadi dia menghela nafas secara emosional. Bagaimanapun, rumahnya ada di negara ini, dan sekarang dia akhirnya kembali ke asalnya. Namun, kurasa Yvette sangat menyukai putra Karen. Ini akan sulit, Lisa menggelengkan kepalanya sambil melanjutkan. Dia adalah wanita yang berpengalaman. Ketika dia berbicara dengan Yvette di telepon, dia pasti mengerti apa yang dipikirkan Yvette. Meskipun demikian, itu tidak mungkin. Ketika Levi menyuruhnya untuk membiarkan Yvette mengintai di sisi Chuck, dia tidak setuju karena dia tahu apa artinya bagi mereka untuk tumbuh bersama. Itu berarti bahwa mereka akan berakhir sebagai kekasih masa kecil dan memiliki hubungan yang baik. Jika itu terjadi, Lisa tidak akan bisa melakukan apapun pada Chuck pada akhirnya. Sekarang, sepertinya dia benar sejak awal. Tapi sayangnya, dia tidak punya hak untuk menyuarakan keberatannya saat itu. "Apakah Anda membutuhkan saya untuk memusnahkan Chuck?" tanya pengawal itu. "Tidak, Yvette yang harus menghadapinya sendiri," jawab Lisa. "Aku mengikuti perintahmu," pengawal itu menurut. Dia kemudian melihat sekeliling dan dia melihat sebuah mobil lewat. Lisa juga menyadarinya. Melalui jendela, dia melihat Chuck mengemudikan mobil. Dia mengerutkan kening. Chuck sangat mirip dengan Karen, oleh karena itu, Lisa dapat mengetahuinya dengan mudah. Chuck. Dia putra Karen Lee, Chuck Cannon. Mata Lisa menyipit mengancam saat dia berpikir, tetapi dia hanya bisa menghela nafas secara pribadi. Fakta bahwa putrinya mengizinkan Chuck untuk ikut dengannya berarti bahwa Yvette benar-benar mencintainya sampai-sampai dia tidak bisa menolaknya lagi. Tapi tidak mungkin bagi Lisa untuk menerima ini. "Mama!" Air mata Yvette mulai mengalir dari matanya ketika dia melihat ibunya. Dia berlari keluar dari mobil dan memeluk Lisa dengan erat. Dukung blog Novel Tune agar